Kali ini kita akan membahas 5 tokoh panglima Islam dari sekian banyak panglima hebat yang dimiliki kaum muslimin. Mereka telah dicatat sejarah sebagai pembebas wilayah-wilayah seperti Konstantinopel, Syam, Yerusalem, Persia, dan Andalusia. Tokoh-tokoh ini telah menginspirasi bagi generasi akhir zaman untuk bisa berbuat yang terbaik bagi agama Islam. Berikut kelima tokoh tersebut. Tariq bin Ziyad, penakluk Andalusia. Tariq adalah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusair membuka jalan pasukan Islam ke Eropa, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropa, itu berubah. Tariq bin Ziyad adalah sang jenderal tangguh kaum muslim pada masa dinasti Umayyah. Tariq adalah pahlawan Islam yang ikut terlibat dalam pembebasan wilayah Andalusia pada tahun 711 Masehi. Tariq berasal dari bangsa Berber, lahir pada tahun 670 Masehi. Sejak lahir dia hidup dalam keluarga Islam dan dididik secara Islam oleh keluarganya. Mulanya, Tariq adalah seorang budak. Dia dibebaskan oleh Musa bin Nusair yang kemudian mengangkatnya sebagai panglima perang. Sebelum Islam menaklukkan Andalusia, daratan Iberia dikuasai oleh seorang raja bernama Raja Roderick. Dengan 7.000 pasukan, dia menaklukkan Andalusia atau wilayah yang sekarang menjadi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan julukan The Sniper. Sebagai golongan awal yang masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas yang lahir pada 595 Masehi kerap memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Hal tersebut juga menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasulullah membanggakannya dengan menyebut, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Seiring waktu pengabdiannya di Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal di berbagai pertarungan karena jasanya. Bahkan dia dijuluki sebagai pemanah yang doanya selalu terkabul. Terlebih karena perannya dalam menaklukkan Irak dan membebaskan kota Kisra atau Persia. Kisah pemanah yang doanya kerap dikabulkan itu tak lepas dari permintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Qais meriwayatkan hal tersebut, bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Dalam banyak peperangan, kisahnya tersebar. Dari mulai orang pertama yang melepaskan anak panah di perang fisabilillah, berjuang di perang Badar, hingga membuka perang Qadisiyah. Karena berbagai jasanya itu, dia juga pernah menjadi Amir Kufah, meski akhirnya gelar itu dicopot. Tak ada yang menyangkal perjuangan syiar dan peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang masyhur. Bahkan perjuangannya menaklukkan berbagai daerah termasuk menjadi sahabat yang menyebarkan Islam di Tiongkok
pada 651 Hijriah ketika menjelang akhir hayatnya. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers. Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur dan ditakuti di medan tempur. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi Khalid, adalah istri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000 menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Kegigihan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Namanya Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah sultan yang memerintah di dinasti Turki Utsmani. Sosok Sultan Muhammad Al-Fatih
dilahirkan di Edirne pada 30 Maret 1423 Masehi, yang mana pada waktu itu Edirne adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Adapun Sultan Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Sultan Murad II. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Mendapat julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan dilakukan pada saat usianya masih 21 tahun. Tak hanya itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa. Luar biasanya keberadaan Sultan Muhammad Al-Fatih ini pun telah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukannya." H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Setelah itu, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi, kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu.